Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Aktiru min zikri hazibin malazat." Nabi mengatakan, Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Aktiru min zikri hazibin malazat." Nabi mengatakan, perbanyaklah senantiasa mengingat penghancur kelezatan. Perbanyak mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan dan kelezatan? Yaitu kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam ini saya ingin membacakan ayat di surat Ali Imran 185, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Ayat ini ya terdiri dari ismul fa'il, dha'iqatul maut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ya isim fa'il, bukan kata kerja. Dha'iqatul maut artinya akan merasakan yang namanya kematian kapan saja, di mana saja, apapun kondisinya. Akan datang sekarang dan sudah pasti dia akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa yang namanya makhluk yang bernyawa, kita semuanya bernyawa, pasti akan merasakan, pasti akan mengecap yang namanya kematian itu. Orang Arab mengatakan ya, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu wal mautu ka'sun wa kullu nasi syaribu. Yang namanya kematian itu, kata orang Arab, bagaikan sebuah pintu di mana semua kita pasti memasuki pintu itu tanpa terkecuali. Kembali ke perkataan orang Arab tadi, ya, bahwa yang namanya kematian itu adalah pintu di mana kita semua akan masuk ke pintu itu tanpa terkecuali. Yang namanya kematian itu sama dengan minuman, sebuah gelas minuman di mana kita semua akan meminum gelas itu. Kita yang namanya manusia pasti mati. Ini kita sendiri akan mati, dan orang-orang yang kita cintai pasti mati. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus siap dengan kematian ayah kita. Kita harus siap dengan kematian ibu kita. Kita harus siap dengan kematian suami, kematian istri, kematian anak keturunan kita. Karena yang namanya kematian pasti terjadi. Ya, pasti terjadi, tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu giliran. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mati itu bukan ditentukan dengan abjad. Ya, bukan ditentukan dengan abjad. Ya. Kalau kematian orang itu ditentukan oleh abjad, maka saya yang harus duluan meninggal karena nama saya adalah Andi Abdul Hamzah, bukan Ibunda Siti Ruqyah. Karena Ibunda itu di S namanya, tapi nama saya di A. Jadi kematian itu bukan ditentukan abjad atau jadwal, tetapi kematian itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu tidak ditentukan oleh karena dia sakit. Karena banyak orang sakit ditunggu-tunggu kematiannya tidak mati-mati, ternyata orang sehat yang mati. Ya, kematian itu ya tidak menunggu orang tua. Karena ternyata ada orang tua ditunggu-tunggu kematiannya tidak mati-mati, justru yang mati cucunya, yang mati anaknya. Ya, jadi kematian itu adalah misteri yang tidak bisa kita pecahkan. Kematian itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kematian ini adalah suatu kepastian, dia pasti datang, pasti terjadi, maka perhatikan tanda-tandanya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kematian ini pasti terjadi, maka ketahui tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya?
supaya kita bersiap-siap mempersiapkan diri kita dengan kematian itu. Jadi Nabi Daud alaihissalam pernah bertemu bersilaturahim dengan malaikat maut. Ketika mau berpisah, Nabi Daud mengatakan, wahai saudaraku malaikat maut, ketika kamu nanti mau mencabut nyawaku, tolong beritakan kepadaku, kirim pesan kepadaku, kirim pesan kepadaku supaya aku mempersiapkan diri. Setelah beberapa puluh tahun, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. Dia ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang datang adalah malaikat maut. Nabi Daud bertanya, wahai saudaraku malaikat maut, kamu datang ini untuk apa? Bersilaturahim atau untuk mencabut nyawa? Malaikat maut mengatakan dua-duanya. Saya datang untuk bersilaturahim karena sudah lama saya tidak bertemu dengan kamu dan saya kangen. Terus yang kedua, saya datang untuk mencabut nyawamu, wahai Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam sangat kaget dengan berita itu. Dia mengatakan kepada malaikat maut, wahai saudaraku, bukankah kita sudah berjanji beberapa puluh tahun yang lalu, sebelum kau mencabut nyawaku, berikan aku tanda-tandanya, kirimkan aku pesan. Apa kata malaikat maut? Sudah aku kirimkan pesan beberapa puluh tahun yang lalu. Sudah aku kirimkan tanda-tandanya kepadamu. Cobalah lihat dirimu, kata malaikat maut. Dulu rambutmu hitam, sekarang sudah memutih. Itu sudah tandanya. Ya Pak, bukan saya takut-takuti Pak ya. Saya tidak takut-takuti Pak. Jadi orang yang sudah putih rambutnya Pak, hati-hati. Sudah dekat-dekat itu malaikat maut mendatangi kita. Jadi kalau sudah ada uban di jenggot tak, sudah ada uban di kumis tak, sudah ada uban di kepala tak, berarti sudah dekat-dekat malaikat maut itu. Malaikat maut sudah memberikan tanda-tanda kepada kita. Hati-hati. Yang dulunya kalau dia membaca tidak pakai apa? Yang dulunya tidak pakai kacamata, sekarang sudah pakai kacamata. Yang dulunya kalau membaca, Masya Allah jelas sekali, sekarang sudah double 4 itu huruf, itu angka. Berarti sudah tanda-tanda kematian itu sudah dekat kepada kita. Kemudian malaikat maut mengatakan, lihatlah dirimu. Dulu kamu kekar, dulu kamu kalau berjalan tegak. Lihatlah dirimu sekarang, sudah mulai bongkok, sudah mulai sakit pinggangmu, sudah tidak mampu lagi mengangkat beban yang berat. Itu sudah tanda-tanda yang aku berikan kepadamu beberapa puluh tahun yang lalu, wahai Daud. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan tanda-tanda, bukan saya menakut-nakuti, tetapi itulah tanda-tanda yang harus kita perhatikan supaya kita ingat yang namanya kematian itu. Supaya kita ingat dengan namanya kematian itu. Jadi yang namanya kematian itu pasti datangnya, maka persiapkan diri kita dengan amal. Persiapkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia semua kita ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang hidup tidak beribadah kepada Allah, berarti orang ini lupa pada kematiannya. Nah, amalan-amalan inilah yang akan kita bawa ke dalam kubur kita. Rumah yang kita bangun itu tidak kita bawa menuju kubur kita. Tidak dibawa. Kaum muslimin dimuliakan Allah. Mobil yang mahal kita beli tidak dibawa menuju kuburan kita. Tanah, empang, sawah yang kita beli di kampung itu tidak dibawa dia menuju kuburan kita. Bahkan orang yang paling dekat pun dengan kita, istri, suami, dan anak, tidak akan mau masuk ke dalam kuburan bersama kita. Jadi karena kematian itu pasti, maka hendaklah kita memperbanyak amal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan menuju Allah itu sangatlah panjang, sehingga dibutuhkan apa? Dibutuhkan bekal yang sangat banyak. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kata Allah. Berbekal-bekallah kata Allah. Perbanyak bekalmu menuju aku karena perjalananmu sangat panjang, dan bekal yang paling baik yang kamu akan bawa menuju aku kata Allah adalah takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Itu yang kita bawa menuju kuburan kita. Jadi Nabi SAW menceritakan kepada kita, ternyata kuburan itu setiap hari selalu
berteriak kepada kita, cuma kita tidak mendengar. Ya, Nabi memberitakan kepada kita bahwa kuburan itu setiap pagi selalu berkata, wahai anak cucu Adam, aku ini adalah tempat yang paling sempit. Ukuranku cuma 1 kali 2, sangat sempit sekali. Maka perluaslah kuburmu itu yang sempit itu dengan senantiasa bertahajud. Bangun di tengah malam, sekalipun 2 rakaat, bermunajat kepada Allah, mengadu kepada Allah, maka kubur yang sempit 1 kali 2 itu akan menjadi sangat luas, seluas mata memandang. Ini rahasianya kubur, kata Rasulullah SAW. Memang kelihatan dengan mata kita 1,2, tetapi bagi ahli tahajud yang senantiasa menunaikan tahajud di tengah malam sekalipun 2 rakaat sambil meneteskan air mata, yang mengakui segala kelemahannya di hadapan Allah, akan diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kuburan juga mengatakan kepada Rasulullah, ya, Rasul mengatakan kuburan itu ternyata setiap pagi selalu berteriak kepada kita. Kuburan mengatakan, wahai anak cucu Adam, aku ini adalah tempat yang sangat gelap gulita. Tidak ada lampu, tidak ada lilin, tidak ada korek, gelap gulita. Maka terangilah aku dengan senantiasa rajin membaca Al-Quran. Karena Quran itulah yang akan menerangi kamu di kuburmu dan akan menerangi kamu nanti di hari kiamat. Ya. Jadi Al-Quran ya'ti li ashabiha syafi'an, kata Rasulullah SAW, bahwa Al-Quran itu nanti di hari kiamat datang menjadi syafaat untuk yang selalu membacanya, apalagi yang menghafalnya. Ya. Jadi kalau ada anak-anak kita menghafal Quran, itu keistimewaannya, nanti dia bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, penghafal Al-Quran. 70 keluarganya bisa diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, aku ingin keluargaku yang ini sebulan diangkat di neraka karena kemuliaan Al-Quran yang aku hafal. Yang pertama yang dia minta supaya diangkat, diselamatkan dari nerakanya Allah adalah kedua orang tuanya. Maka berbahagialah kedua orang tua bila mana ada anaknya terdidik dengan Al-Quran, terdidik dengan hafalan Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kubur mengatakan, aku tempat yang sangat gelap sekali, terangi aku dengan selalu membaca Al-Quran. Jadi ulama kita mengatakan, rajin-rajin sebelum tidur, ya, baca surat Yasin, kemudian baca surat Rahman, dan baca surat Toha. 3 surah ini ya cukup untuk menerangi kuburan kita. Kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, ya, apalagi dengan suara yang nyaring tadi, Masya Allah, ya, kubur itu tempat yang sangat sepi. Tidak ada yang menemani kita. Kecuali amal saleh kita. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ramaikan aku dengan senantiasa bersilaturahim. Ya, alhamdulillah dengan keberadaan kita di sini, ini adalah bentuk silaturahim kita. Ya, bentuk silaturahim kita, menyambung silaturahim kita dengan sesama manusia. Ada ulama yang mengatakan yang dinamakan silaturahim itu adalah kalau kamu punya bombe, kamu pergi datang kepadanya untuk memaafkan kalau dia memang bersalah. Kalau kau memang bersalah, kau minta maaf kepadanya. Itu namanya bersilaturahim. Ya. Maka ramaikanlah kuburmu dengan senantiasa bersilaturahim. Kemudian yang keempat, kubur selalu berteriak kepada kita, wahai anak cucu Adam, saya ini adalah tempatnya ulat dan belatung. Ya, maka racunilah ulat dan belatung itu dengan memperbanyak sedekah. Jadi kata para ahli, 40 hari 40 malam setelah kita dikuburkan, dikebumikan di tanah, maka ini perut kita sudah meletus. Ya, di mata kita sudah keluar ulat, dari hidung kita keluar ulat, mulut kita keluar ulat, dari perut kita keluar ulat, dari kemaluan kita keluar ulat. Maka racuni ulat-ulat itu, kata kubur, dengan senantiasa memperbanyak sedekah. Di sekitar kita begitu banyak anak miskin. Di sekitar kita banyak sekali anak-anak yatim yang membutuhkan pertolongan kita. Di sekitar kita banyak sekali ya janda-janda tua yang membutuhkan bantuan kita. Orang-orang miskin membutuhkan bantuan kita. Ulurkan tangan kita kepada mereka, maka itulah yang akan ya meracuni semua belatung itu. Makanya kita dengar ada namanya kasabandi. Ya.
ada orang tidak dimakan ya jasadnya oleh tanah. Jadi ada beberapa golongan manusia yang tidak berani tanah memakan tubuhnya. Yang pertama adalah ya para nabi dan rasul. Jadi tubuh para nabi dan rasul itu tidak ada yang dimakan tanah. Tanah itu takut untuk memakan mereka. Kemudian yang kedua, ya orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu tidak dimakan tanah. Ya, tidak makan tanah. Ya. Kemudian yang ketiga orang yang senantiasa bersedekah ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Tangan kirinya bersedekah, tangan kanannya tidak tahu. Betul-betul ikhlas bersedekah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti inilah yang tidak dimakan tanah. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya tidak punya uang untuk bersedekah. Apa yang bisa saya sedekahkan? Nabi mengatakan, kalau kau tidak bisa bersedekah, ya dengan uang, dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan melakukan kebaikan. Kalau kamu berjalan di tengah jalan, di pasar ini kau berjalan, ada duri, kau lihat, singkirkan duri itu adalah sedekah untukmu, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu bisa meracuni ulat-ulat di kubur. Ya Rasulullah, saya tidak bisa seperti itu. Ada yang lain? Tidak ada, kata Rasulullah. Apa itu? Kalau kau punya sebidang tanah, tanami tanahmu yang kosong itu dengan tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Kalau sudah berbuah, dimakan oleh burung, dimakan oleh orang, maka itu mudah-mudahan bisa menjadi sedekah untukmu. Jadi kalau ada pohon manggata, pohon rambutan, ada orang yang mungut, diikhlaskan. Kalau ada burung, diikhlaskan. Ada panding, diikhlaskan. Semoga apa? Itu bisa menjadi sedekah untuk kita. Kalau tidak bisa lagi, apa yang harus kita lakukan dengan bersedekah? Dengan memperbanyak senyum kepada sesama manusia. Ya, memperbanyak senyum. Tabassumu kali wajhi akhika sedekah. Dengan memperbanyak senyum itu adalah sedekah kepadamu. Ya, itu akan menjadi racun yang akan meracuni ulat-ulat. Mengatakan, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu adalah sedekah untukmu. Ada lagi mengatakan, saya tidak bisa lakukan itu. Ya, bagaimana dengan seorang istri misalnya? Kalau seorang istri mau bersedekah yang terbaik untuk suaminya, kata Nabi, sebelum suamimu pulang dari pekerjaannya, ya hiasilah dirimu dengan secantik-cantiknya, pakailah baju yang paling mahal, yang paling indah, pakai minyak wangimu yang paling indah, hiasi dirimu, rias dirimu dengan secantik-cantiknya. Begitu datang suamimu, kamu sambut dia dengan mesra, lalu kau ajak dia untuk berhubungan intim, maka itu sedekah. Ya, itu sedekah. Nabi mengatakan, wa fi buti ahadikum sedekah. Ya, masing-masing di antara kemaluan suami istri itu sedekah untuk pasangannya masing-masing. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kubur mengatakan lagi kepada Nabi Muhammad, dan Nabi mendengar, wahai anak cucu Adam, aku adalah tempatnya mungkar nakir. Ya, di mana di kubur itu yang mungkar nakir akan menanyakan semua yang pernah kita ucapkan, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia akan dipertanyakan secara detail oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya, tapi sudah ada bocorannya. Diajarkan oleh Nabi, malaikat itu akan menanyakan kepada kita apa? Marrabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ya, ma kitabuka, itu yang akan kita dapatkan pertanyaannya. Tapi itu ya sebagian kecil dari pertanyaan-pertanyaan, masih banyak lagi pertanyaan yang lain. Maka kata kubur, jawablah pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir yang kau tidak tahu jawabannya dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya guru-guru kita mengajarkan kita ya selalu melatih lidah kita untuk apa? Untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya ketika kita nanti mendapatkan pertanyaan demi pertanyaan dari malaikat mungkar nakir dan kita tidak tahu jawabannya, maka ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang pertama, ayat mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Kemudian ayat yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasannya segala amal perbuatan kita akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Ya, sempurna dibalas oleh Allah. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau memang itu adalah kebaikan yang kita lakukan, akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Dan bila mana itu suatu keburukan, dibalas dengan sempurna keburukan kita selama hidup di dunia.
Ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati-hati kita dalam hidup ini. Jadi, kalau orang sudah meninggal dunia, berarti dia sudah tutup usia. Usianya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi belum tutup buku amal. Buku amalannya akan terus terbuka sampai hari kiamat. Dan buku amalan ini bisa kita isi dengan 3 jalur. Dengan 3 jalur. Jadi orang itu kalau sudah mati berarti sudah tutup usia, tetapi buku amalnya tetap dibuka oleh Allah sampai hari kiamat, dan itu bisa diisi sampai hari kiamat. Bagaimana cara mengisi buku amal kita sekalipun kita sudah meninggal dunia? Pertama dengan amal rintisan, ya. Kedua dengan amal jariah, yang ketiga dengan doa-doa orang yang masih hidup untuk kita. Ya, ini. Jadi supaya buku kita senantiasa terisi sampai hari kiamat, maka amal rintisan ilahi akan terus datang membawa amal kita mengisi buku kebaikan kita. Amal rintisan. Maksudnya apa itu amal rintisan, Ustadz? Amal rintisan itu maksudnya kita melakukan kebaikan, kemudian orang lain melihat kita lalu ditiru kebaikan kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Nabi mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'alaiha ila yaumil qiyamah." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulai suatu perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan pahala karena dia memulai perbuatan baik itu, dan dia akan mendapat pahala bonus karena dia diikuti oleh orang lain melakukannya. Sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang merintis suatu perbuatan buruk, barang siapa yang memulai satu perbuatan jahat, maka dia akan mendapatkan dosa dari kejahatannya dan akan mendapatkan dosa bonus. Karena apa? Karena orang lain mengikuti dia. Oleh karena itu, hati-hati kita dalam hidup ini. Ya, lakukanlah kebaikan supaya orang lain mengikuti kita. Dengan diikuti kita, maka kita mendapatkan pahala yang bonus. Ya, pahala bonus. Orang misalnya karena selalu dia membaca Quran, tetangganya jadi tertarik, dia ikut juga membaca Quran. Jadi dia mendapatkan pahala baca Qurannya sendiri, dapat juga pahala bonus karena orang lain mengikuti dia baca Quran. Karena dia rajin bersedekah kepada orang yang membutuhkan, ya, maka dia dapat pahala. Tetangganya, keluarganya selalu melihat dia lalu dia contoh itu, maka dia dapat pahala bonus dari orang yang mencontohnya. Ya, ini kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara seorang perempuan menggunakan baju palopo. Tahu baju palopo, Bu? Palopo itu pamer lubang poci. Ya. Gara-gara pakai baju palopo, ya dapat dosa dia. Nah, dapat dosa bonus lagi karena apa? Kemanakannya juga ikut-ikutan pakai baju palopo sampai hari kiamat dia dapat pahala dosa itu. Ya, dosa kiriman dari kemanakannya. Gara-gara dia pakai baju bupati. Apa itu baju bupati lagi? Buka paha tinggi-tinggi. Ya, buka paha tinggi-tinggi. Gara-gara dia pakai baju bupati, dia dapat dosa. Dan dapat dosa bonus karena apa? Anak tetangganya ikut juga menggunakan baju bupati, dapat dosa bonus sampai hari kiamat. Gara-gara dia memakai baju sekwildah. Agak itu berwarna sekwildah. Ya, sekwildah itu seksi wilayah dada. Ya. Dapat dosa dia. Ya, dapat dosa karena menggunakan baju sekwildah. Dapat juga dosa bonus karena apa? Karena neneknya juga ikut-ikutan pakai baju sekwildah. Dapat dia dosa bonus sampai hari kiamat, dapat dosa. Ya, oleh karena itu hati-hati kita dalam hidup ini. Jangan sampai kita, makanya Nabi mengatakan, kalaupun kamu melakukan keburukan, kalaupun kamu melakukan kemaksiatan, jangan kau ceritakan kepada orang lain. Jangan kau perlihatkan kepada orang lain, cukup kamu dengan Allah yang tahu. Jangan sampai orang lain tahu. Sebab kalau orang lain tahu, nanti diikuti itu perbuatan jahatmu, dapat kau dosa sendiri, dapat juga dosa bonus dari orang yang mengikuti kamu. Ini. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, buku kita itu masih bisa terisi sampai hari kiamat. Ya, dengan apa? Dengan amal rintisan. Yang kedua, buku kita sekalipun kita sudah meninggal dunia bisa terisi sampai hari kiamat dengan apa? Dengan amal jariah. Nabi mengatakan, "Idza mata bunu Adam in kata amalu." Dari mati ni anak pona Adam dapat tuni amalakna. Jadi kalau anak cucu Adam termasuk kita ini sudah mati,
maka terputus nih amalan kita. Ya, kita sudah tidak bisa sholat, putus nih amalan sholat kita. Tidak bisa lagi kita berpuasa, putus amalan puasa kita. Tidak bisa lagi berzikir, tidak bisa lagi baca Quran, terputus amalan kita. Illa min salatin, kata Nabi, kecuali 3. Ya, kecuali 3 kata Nabi. Pertama kata Nabi SAW, ya amal jariah. Ya, ini akan terus terjadi. Jadi amal jariah itu adalah ya segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang dari kita, lalu dimanfaatkan lagi orang, sampai hari kiamat kita akan mendapatkan pahala itu. Seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ya membeli sumur Rumat namanya, dan masih ada di Madinah. Ya, masih ada di Madinah. Ya, selalu pergi umrah bolak-balik, haji bolak-balik. Alhamdulillah kami juga selalu yang membawa jamaah bolak-balik, kami antar ke sumur itu. Kami jelaskan inilah sumurnya Utsman bin Affan. 1400 tahun yang lalu Utsman bin Affan meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir kepada beliau. Ya, karena apa? Karena orang memanfaatkan air itu, ya, kemudian disirami kurma dijual dan mendapatkan pahala dari itu semuanya. Ya. Jadi yang namanya amal jariah, kalau kita memiliki apa saja dari harta benda, kita wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, selama digunakan itu, maka selama itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bayar PBB, tak niatkan, ya Allah, aku bayar PBB ku ini dengan niat amal jariah. Semoga dibikin itu jalan raya, ya, PBB tak, pajak tak, dibikin lorong, dibikin jambatan, selama dipakai orang itu, selama itu pula kita mendapatkan ya pahala jariah itu. Jadi setiap kita membayar PBB nanti, ya, niatkan, ya Allah, aku niatkan ini untuk mendapatkan amal jariah, wakaf amal jariah. Demikian juga kalau pemerintah minta sedikit tanah atau untuk bikin lorong, untuk jalan orang, ya jalan kaki, kasihkan, karena itulah yang akan membantu kita nanti di hari kiamat. Itu yang akan membantu kita nanti di kubur kita. Ada ini peristiwa yang nyata, ya, salah seorang ya sudah sakit gula, terkena gula, sudah tidak ada harapan dia sembuh, ya. Kemudian dia berteman dengan om saya. Dia berkata kepada om saya, ya, tolong carikan saya seorang ustadz, ya, yang bisa mengelola tanah. Saya punya tanah, ya, 1 hektar. Saya mau bagi 2 itu, setengahnya untuk, ya, saya wakafkan untuk apa? Untuk penghafalan Quran, setengahnya untuk saya. Maka dia panggil saya, dia bilang, Ustadz siap menerima wakaf saya karena saya sudah tidak ada harapan untuk bisa sembuh. Ya, dan selama hidup saya tidak pernah benar, Ustadz. Ya, sholat sering saya tinggalkan, bahkan saya tidak tahu apa arti sholat. Sekarang mau saya tobat. Sekarang saya mau mewakafkan harta saya. Semoga ini bisa membantu saya di akhirat nanti. Ya, alhamdulillah kami urus itu, dan insya Allah kami akan dirikan di situ pusat penghafalan Al-Quran. Betapa bahagianya dia. Ya, betapa bahagianya dia. Saya katakan kepadanya, Pak, ketika nanti mulai hidup sekarang ini pun Bapak sudah dapat pahala. Apalagi kalau sudah meninggal dunia. Maka selama anak-anak menghafal di situ, selama anak-anak belajar di tempat itu, selama anak-anak sholat di tempat di tanah tak, selama itu pula pahala tak akan terus mengalir kepada kita. Jadi seorang anak soleh. Jadi Nabi mengatakan seorang anak soleh, ya, bukan berarti harus dari anak biologis kita. Siapapun anak soleh, kita minta kepadanya supaya didoakan orang tua kita, maka sampai pahalanya kepada orang tua kita. Ya, anak yatim, ya, kita datangi mereka. Ya, kemudian kita minta kepada mereka, tolong anak-anakku doakan kedua orang tuaku. Mereka angkat tangannya, maka diterima doa-doa mereka. Ya, diterima doa-doa mereka. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ya, yang ketiga, yang terakhir, Yang ketiga, ya, buku amalan kita akan terus terisi sampai hari kiamat, sekalipun kita sudah meninggal dunia, yaitu doa orang-orang yang masih hidup. Ya, doa orang-orang yang masih hidup. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, kalau ada di antara kalian yang meninggal dunia, kemudian ada 40 orang yang mendoakannya, maka dia pasti masuk surga, kata Nabi SAW. Apa artinya pasti masuk surga? Layak dia masuk surga. 40 orang baik-baik mendoakan dia ketika meninggal dunia, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang meninggal dunia, rame-rame kita untuk mensolatkan dia. Rame-rame kita untuk mensolatkan dia. Ya, sholat jenazah, rame-rame. Supaya apa? Supaya cukup 40, lebih dari 40 lebih baik lagi. Ya, kalau sudah lebih dari 40 berarti orang ini insya Allah akan diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada keyakinan yang salah di antara kita.
Dia bilang kalau kita katanya sholat itu cepat mati, ya, cepat mati. Jangan. Ini adalah keyakinan yang tidak benar. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, maka rame-rame kita sholatkan dan kita doakan. Demikian juga ya anak-anaknya doakan. Ya doakan kedua orang tuanya. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu sangat dekat. Jadi kematian itu sangat dekat, dia bisa datang kapan saja. Karena kematian itu sangat dekat dan bisa datang kapan saja, maka perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun dosa, merasa kita melakukan dosa kepada Allah, maka hendaklah kita ambil air wudu, kemudian sholat taubat 2 rakaat saja. Ya, di rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat kedua kita baca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas. Setelah itu kita sujud, di sujud terakhir kita baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali dibaca itu. Kemudian kita bangun, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian beristighfar 100 kali, astagfirullahaladzim.